Oke Bang, sore ini aku pengen Abang presentasi lah. Kemarin kan dapat IAI Award 2018. Aku pengen kali ya Bang, sebenarnya presentasinya di Pekanbaru. Cuma ya apa daya lah kan, dengan kondisi seperti ini, ya kita gunakan lah ini. Kita gunakan Nanti datang lagi. Oh, nanti datang lagi, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman sekalian. Ini kedengaran ya suaranya ya? Bagus Bang. Oke, ini sebenarnya sebelum cerita tentang revitalisasi ya, kita itu sering bertanya sebenarnya seberapa penting sih sebuah bangunan itu dipertahankan, dan yang seringnya itu orang-orang pada bertanya itu, ini hal yang signifikan untuk dipertahankan atau tidak, kayak gitu. Kalau misalnya dipertahankan, apa aja yang dipertahankan gitu. Itu sering menjadi problem ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang selalu muncul lah. Dan memang kita bisa bilang arsitek yang memiliki punya pengalaman untuk melakukan revitalisasi itu akan nggak banyak gitu. Oke, jadi pada tahun berapa ya, saya tuh pernah ketemu sama Pak Han awal. Saya pada saat itu sih belum ada pengalaman untuk mengerjakan bangunan-bangunan itu, dan masih muda juga. Jadi Pak Han, saya tanya, Pak Han, kira-kira apa bisa ya semua arsitek itu melakukan kegiatan konservasi gitu? Karena sering sekali kegiatan konservasi itu hanya arsitek-arsitek yang khusus saja gitu kan, tidak semua arsitek yang bisa melakukan itu gitu. Jadi Pak Han cuman bilang semua arsitek itu bisa melakukan kegiatan konservasi. Terus cuma dia bilang yang penting tuh attitude-nya gitu. Nah, menurut saya sih pengertian dia ngomong attitude ini sangat dalam ya gitu, bukan hanya sekedar kita bicara sesuatu yang mengubah fasad lah, atau melakukan pendekatan apa gitu. Menurut saya sih lebih dari itu gitu. Dimensinya sangat luas, bisa saja bicara tentang fungsinya, bicara tentang placemaking-nya, atau dalam segala skala yang lebih luas, bagaimana itu mengenerate atau memberikan ruh baru gitu. Itu akan jauh lebih dalam sebenarnya dibanding misalnya kita tuh hanya sekedar bernostalgia atau romantisme gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau menurut saya ya, kegiatan revitalisasi itu bukan bicara tentang romantisme sih, tapi bicara bagaimana sebuah bangunan itu bisa bertahan lagi gitu, berkelanjutan lagi, menjadi lebih lama gitu. Bangunan yang saya ceritakan ini umurnya mungkin hampir 100 tahun, itu kalau salah tahun 1921 atau 1922 ya. Nah, jadi harusnya sudah 100 tahun ya, berarti hampir tahun depan sudah 100 tahun dia. Iya, Bang. Ini 99 ini tahun ya. Masih putih Bang. Presentasinya. Maksudnya? Layar presentasinya memang masih putih. Ini putih nggak? Baru nampak. Oke, ini tadi putih. Tadi putih Bang, tadi putih polos saja dia. Oh ya. Ini baru nampak nih. Siap. Baru nampak ya, oke. Nah, karena itu jadi menjadi sangat penting ya kalau misalnya kita tuh berpikir tentang revitalisasi itu bukan berpikir tentang bagaimana bukan hanya sekedar tantangan sebuah proyek atau tapi banyak hal dimensinya gitu. Nah, kebetulan kita itu di Simandoni Studio itu, ini adalah proyek ketiga kita merenov bangunan yang cukup signifikan ya. Sebenarnya kita ada beberapa
proyek rumah-rumah tua juga sih. Mungkin rumah tua ada 1, 2 lagi ya. Mungkin ini 5 proyek kita yang kita kerjakan, bangunan-bangunan heritage gitu ya. Kita sih melihatnya itu bukan sekedar hanya sebuah sesuatu yang signifikan, tapi kita melihat itu ada sesuatu yang memang pengen dipertahankan gitu. Nah, ini ada sebuah gedung termasuk di pusat kota Medan. Dia dulunya ini bangunannya nyaris telanjang gitu. Telanjang itu dalam artian kusen-kusen sudah hilang, bertebaran di halamannya. Jadi kita kutipin lagi kusen-kusennya, kita susun walaupun tidak sesuai dengan tempatnya. Kita susun saja di mana itu yang dapat gitu. Dan bisa dipertahankan cuma bisa mungkin 10% aja gitu. Kusen-kusennya ya. Kalau dinding-dinding bangunannya masih tetap mempertahankan yang lama. Dan ini diubah jadi spa gitu, bukan spa esek ya, C++ ini spa yang beneran. Bang, ini baru nampak Bang, agak lambat dia keluarnya Bang. Agak lambat ya? Iya, aku agak lambat dia keluar ini presentasinya. Ini kelihatan? Ini kelihatan tapi agak ada terpotong-potong gitu, agak separuh gitu terpotong. Ini? Nah, ini baru jelas sedikit, tapi masih ada garis-garis. Oh, ada garis-garis ya? Gimana? Mau aku yang buka di sini? Ini? Nah, ini jelas Bang. Oh, ini jelas. Mungkin pelan-pelan kali ya? Ini kayaknya sinyalku kali ya, ada masalah juga. Boleh. Nah, ini juga ada bangunan apa ya, bekas gudang yang dirubah jadi showroom gitu. Ya udah kita intervensinya karena dia showroom jual parkit, ya udah kita intervensinya bagaimana parkitnya itu dipakai kembali, ya gudangnya dipakai kembali gitu ya. Sebisa mungkin gitu aja. Jadi ya pendekatan-pendekatan ini sebenarnya tepatnya di Jalan Tamrin gitu. Jalan Tamrin ini di dalamnya, tapi luarnya itu malah tidak kelihatan dari luar. Nah, dulu kita usulkan nih, sebagian jadiin kafe aja, nggak usah semuanya showroom, mereka nggak mau. Tapi sekarang malah jadi kafe, dan cukup ramai juga katanya. Nah, gitu. Ini kelihatan? Nah, ini baru muncul yang gudang itu Bang. Malah baru muncul yang gudang? Ya, ini baru muncul yang gudang itu kan yang ada parkir itu kan? Iya. Oh, malah ini kelihatan. Ini baru agak ada beberapa gambar. Ini kelihatan, tapi yang parkir. Halo? Gudang tadi. Halo? Iya Bang. Iya Bang. Bang Don. Oke, ini kelihatan? Ini udah Bang, Marelan, Batang Kuis. Oke, ini kelihatan. Ini aku ganti warnanya. Siap. Jadi sebelum kita cerita ke ini ya, ke rumah panggung tadi kan sebenarnya rumah panggung ini kan banyak terdapat di Sumatera ya, terutama daerah pesisir ya. Kita Medan, Pekanbaru, itu kan masih rumpun Melayu. Aceh pun termasuk rumpun Melayu sebenarnya. Ya, Bang. Sampai ke Jambi gitu ya, sampai ke Palembang gitu, itu sebenarnya masih ada rumpun Melayu. Jadi rata-rata bentuk rumahnya sebenarnya mirip, ada kemiripan, cuman ada transformasi gitu ya. Yang kita lihat bahwa ini tuh punya sesuatu yang menarik sebenarnya. Kenapa sih orang dulu tuh buatnya seperti ini dan semacamnya gitu-gitu ya. Dan ini saya coba kumpulin tuh dari beberapa rumah, termasuk yang Ampera ini rumah kakek saya sebenarnya. Rumah panggung juga, cuman ya kondisinya tidak terlalu baik. Kita juga cukup lama tinggal di situ, mengalami ruang-ruang di situ ya. Nah, yang cukup bagus ini ada yang di Marendal dekat rumah saya, ada yang di Batang Kuis. Nah, itu yang cukup bagus sebenarnya, sangat bagus. Main di Marendal malah sangat bagus, tapi juga terbengkalai gitu. Masih digunakan, cuman terbengkalai. Saya yakin di misalnya kayak di Pekanbaru gitu tuh banyak ya, Asia gitu ya. Banyak Bang. Ya, banyak Bang.
Oke, artinya ini jadi sebuah tipologi ya. Tipologinya tuh kalau kita lihat ya, ada yang kakinya itu tinggi, ada kakinya itu yang rendah gitu. Dan ini sepertinya menyangkut terhadap tingkat tingkat penting atau tidak pentingnya sebuah bangunan ini kayaknya. Nah, nanti ini yang kita ceritakan, ini sebenarnya sebuah kantor, berubah jadi kantor ya. Nah, lokasinya itu sangat strategis gitu ya, di Jalan Adam Malik, itu pusat kota Medan. Luas tanahnya itu ada 2000 meter sebenarnya. Dan bangunannya sendiri sebenarnya itu nggak sampai 500 sih. Itu hanya 400-an kalau salah. Tapi total setelah kita tambahin jadi 500. Nah, ini lokasinya. Lokasinya itu sebenarnya dekat banget. Lokasinya itu di ini bang, ya, sampingnya tuh sudah hotel dan macam-macamnya gitu ya. Jadi ini tanahnya itu dia sendiri tanahnya yang panjang ke belakang dan banyak pohon-pohonnya gitu. Itu jadi kayak oase sendiri sih di kawasan ini. Ini kawasan ini semuanya bisa dilihat ya, kawasannya itu sudah sangat padat dan pusat bisnis gitu, banyak showroom mobil. Nah, itu daerahnya sini semua. Dahulunya area ini tuh banyak rumah panggung. Mirip-mirip bangunan ini gitu. Ini kawasan ini dulu namanya Kampung Mandeling. Jadi dulu memang yang punya tuh banyak orang Mandeling. Kampung Mandeling tapi rumah-rumah Melayu ya. Nah, ini Sungai Deli. Jadi distriknya ini tuh dahulunya itu banyak rumah panggung. Nah, di belakang ini masih ada beberapa rumah panggung. Tapi kondisinya tidak terlalu bagus. Masih sedikit lah, tinggal sedikit lah masih ada yang itu ya. Ya, kita coba melihat ini dahulunya nih ya, bangunan ini nggak kelihatan karena ketutup sama tanaman-tanaman. Jadi bangunan ini tuh masih aktif digunakan sebagai rumah tinggal. Yang rumah tinggal itu mereka sudah keturunan ketiga dan cukup banyak orangnya. Dulu nih satu rumah ini ada 4 keluarga ya kalau nggak salah. Nah, jadi mereka sudah melepaskan untuk waris dan semua terjual dan selesai gitu. Ya, sebagai pengetahuan bahwa daerah sini itu harga tanahnya per meter sudah 25 juta. Jadi kalau nggak Lin. Ya bang. Ya bang. Putus-putus. Ya, denger ya semua. Masih jelas kan? Masih tadi, tapi agak putus-putus. Halo bang. Oh iya. Ini kalau ada nggak kasih tahu ya? Ya oke. Nah, oke, ini kelihatan gambarnya ya. Ini adalah kondisi existing bangunan. Jadi bisa dilihat bahwa bangunannya saat ini tuh dulunya kelihatan sangat tidak ini ya. Udah lusuh dan kumuh lah gitu. Nah, ini yang bisa di sebelah kiri ini tuh lantai satunya dahulunya. Lantai 1, jadi dahulunya ada kamar dan semacamnya gitu. Jadi di situ ada dapur, gudang, itu dulu jadi di lantai 1, di lantai 2 itu baru ada kamar juga sebagian gitu. Nah, ini kondisi lain setelah dibersihkan. Dahulunya itu kan banyak tanaman-tanaman ini setelah dibersihkan baru bisa kelihatan ya kalau tanah itu sebenarnya luas gitu, besar gitu. Ini dari arah samping dan arah belakang. Jadi belakangnya ini masih sangat kayak hutan gitu, banyak pohon-pohon yang dibiarin. Kita biarin lah pohon-pohon ini tetap ada, jadi tidak ada pohon yang kita tebang sih. Oh, cuma satu ada kita pohon tebang, itu pohon
bambu gitu. Ada pohon bambu di belakang yang udah sangat rimbun sekali. Ada ular dulunya, jadi supaya nggak nyimpan yang aneh-aneh, jadi dibongkar gitu. Nah, ini adalah kondisi denah existing. Kelihatan ya, Din ya? Kelihatan, Bang. Denah existing, jadi bangunan yang aslinya itu ada di sini tuh. Dan ini sampingnya ini ada bangunan kayak bangunan tambahan, ya ada sumur, ada dapur dulunya. Jadi bagian yang itu kita anggap itu tidak signifikan ya. Itu yang kita anggap bahwa bangunan itu dulunya mungkin tambahan dari kebutuhan dari bangunan utama gitu ya. Yang akhirnya menempel begitu saja dan terlihat tidak bagus gitu. Jadi bangunan ini kan kita bisa melihat ya, bangunan itu posisinya di tengah dari sebuah lahan. Artinya terlihat bahwa bangunan ini tuh sebaiknya bisa dinikmati dari segala sisi gitu. Nah, jadi itu kita dengan itu kita jadi memutuskan bahwa oke, ini kayaknya bangunan ini yang tambahannya tidak signifikan dan malah merusak wajah bangunan aslinya gitu. Nah, ini beberapa elemen-elemen yang kita lihat, kita dapati di bangunan ini. Ada tangga dari samping, tapi tangganya ini seperti kebanyakan tangga-tangga rumah panggung ya, itu sangat curam gitu. Tidak enak lah untuk naik. Jadi ketika naik, oke, mungkin masih bisa, tapi turun itu agak mengkhawatirkan gitu. Dan itu kita putuskan untuk kita perbaiki ya, kita buat bagaimana ini jadi lebih bagus gitu. Jangan akhirnya membahayakan, karena apapun ceritanya ya, ketika sebuah bangunan heritage sekalipun atau tingkat signifikan yang tinggi, kalau bangunan itu misalnya membahayakan pengguna, maka bangunan itu bisa saja kita ubah gitu. Kita misalnya bangunan itu dulunya tidak ada cara untuk mengatasi kebakaran ya, kita harus buat gitu. Atau tidak ada tangga kebakaran dulunya gitu ya, kita harus buat tangga kebakaran. Artinya keselamatan pengguna itu lebih penting daripada bangunan itu sendiri gitu. Jadi hal-hal itu yang menjadi pokok urutan pertama sebenarnya sebelum kita bicara tentang bagaimana ini dipertahankan gitu ya. Nah, ini juga ada beberapa hal yang kita lihat cukup bagus gitu. Ada ornamen yang kita pertahankan, kayak pegangan pintu ini kita pertahankan dan kita pakai kembali gitu, walaupun kita sedikit rombak ya, tapi tetap materialnya sama ya, bentuknya sama, kita nggak ubah lagi. Sebentar ya, ini ada telepon. Halo, sorry ya. Ini dari sisi samping tadi yang saya ceritain bahwa ada bagian yang tambahan dari bangunan yang kayaknya tidak malah merusak gitu ya. Jadi kelihatannya semakin kumuh gitu. Kita bisa lihat ya, dinding-dindingnya itu berjamur, restorannya sudah pada rusak. Dan ini juga kita lihat juga kusen-kusen pintu, daun pintu itu udah pada rusak gitu sebenarnya. Tapi nanti kita kita tetap pakai kusen-kusen yang lama ini gitu. Kita restorasi kembali daun pintunya, kusennya. Dan ini yang agak mengkhawatirkan sebenarnya, ada balok kayu di sini yang sudah kropos gitu. Dan ini merupakan struktur utama gitu, di dekat tangga lagi. Dan ini sangat berbahaya gitu. Jadi ini perlu diganti. Nah, ini dahulunya ada lantai tegel. Dan ini bisa dilihat
ada proporsi orang ya, ini sebenarnya sangat pendek, hanya sekitar 2 meter 10 kalau tidak salah. Tidak sampai, sekitar 2 meter saja ini, sekitar 2 meter 10 ya masalah. Jadi yang ketinggian lantai 1 itu sangat rendah lah. Dan ini sebenarnya posisi lantai 1 itu sudah lebih rendah dari jalan. Sehingga perlu antisipasi lebih ya tentang bagaimana mengatasi kemungkinan ya air masuk gitu. Lalu kita ya seperti biasa kita buatin ini dulu ya 3D gitu ya, kita propose ke ownernya bagaimana ini dibuat gitu, kira-kira idenya apa gitu. Jadi idenya itu adalah si owner sendiri pengen ada tangga 2 gitu dari arah kanan dan kiri gitu supaya balance gitu, dan dia nggak mau kalau misalnya naik tangga itu kehujanan gitu. Jadi tetap harus ada kanopi gitu. Dan itu tantangan juga sih bagaimana membuat kanopi ini karena secara prinsip sebenarnya tidak boleh ada struktur baru yang menempel secara langsung ke dalam bangunan gitu ya. Apalagi bangunan ini kayu, bangunan ini juga tidak mempunyai pondasi beton gitu, jadi pondasi cuma batu bata rolak dan tidak ada slope. Kedalaman pondasi hanya 40 cm lebih kurang. Jadi ketika ada elemen baru atau struktur baru yang signifikan, itu bisa menarik struktur bangunan lama gitu, dan itu sangat-sangat dihindari gitu. Lalu ya kita ada buat beberapa ide kanopi, dan bagian belakang kita bongkar gitu ya, kita itu jadiin tempat makan. Sebenarnya kita butuh tempat makan, dan akhirnya WC yang tadinya diplot di dalam kita keluarin gitu, karena kalau WC ada di dalam artinya elevasi WC-nya itu akan lebih rendah dari jalan, dan itu membahayakan si septic tank nanti bisa balik gitu kan. Itu akhirnya kita putuskan dia tuh berada di luar bangunan, dan bangunan itu yang samping ini sih, di sisi yang sebelah kanan. Nah ini sisi bagian dalam lantai 1. Ini ide-ide ketika kita itu mau buat kanopi gitu ya. Jadi kanopinya ini bagaimana ya caranya buat kanopi yang tidak terlalu merusak gitu ya. Jadi kita udah mikirin berbagai macam bentuk, sebenarnya banyak lagi sih coretannya gitu ya. Bagaimana struktur ini supaya tahan menerima beban kaca gitu ya. Kita kemarin sempat usulkan untuk pakai plat ini ya, polikarbonat solid, tapi itu harganya kan terlalu mahal. Akhirnya tidak jadi, diputuskan kembali pakai kaca. Makanya ketika pakai kaca ini kan bahannya ya material yang cukup berat gitu ya, dan itu dia ada kemungkinan menerima beban angin, sehingga keputusan desain itu sangat penting sih supaya dia itu bisa bertahan. Oke, ini kita sekarang mulai cerita bagaimana memulai merenovnya gitu ya. Ini kita pelan-pelan mulai bagaimana ini mulai ngerenov, misal dari reliefnya, kayu-kayunya mulai kita perbaiki, plesteran dinding kita bongkar semua sampai ke dasar-dasarnya gitu, kita bongkar dan kita cabut, kita plester ulang gitu ya. Dan ini kayu-kayu dinding kayu yang lama kita buka gitu ya. Jadi sekat-sekat dinding itu kita susun ulang juga kembali, karena ada ya namanya penyesuaian ruangan yang tadinya kamar menjadi office. Ya namanya kantor itu kan butuh fleksibilitas ruang yang lebih gitu. Jadi sehingga yang tadinya banyak sekat-sekat kita buka gitu. Tentunya kita memperhatikan struktur utamanya ya, sebelum kita belajar mengatakan ini bisa dibuka dan enggak gitu, karena kan struktur rumah panggung ini dia itu saling terkait gitu ya. Jadi stud-studnya itu, stud kayunya itu, itulah strukturnya gitu. Jadi ketika dia itu dilepas dengan sembarangan, maka bisa mempengaruhi struktur secara keseluruhan, tarik-menarik yang terjadi gitu. Nah, ketika kita membutuhkan bentang, ya kita harus tambahin kayu gitu yang di ininya. Kebetulan memang kita ini tukang-tukangnya dari Jawa ya, dari Jawa semua, sehingga mereka itu orang-orang yang cukup paham ya dengan perilaku kayu gitu, dan kita berdiskusi cukup intens juga ketika harus memutuskan ini mau dibuka
dan bagaimana itu diperlakukan, dan mereka itu cukup tanggap gitu ya dengan keinginan kita dan mengerti juga tentang struktur kayu. Nah, dahulunya itu atapnya itu kuda-kuda kayu ya, karena atapnya yang seng ini kita ganti jadi cukup panas gitu ya, jadi sepertinya tidak cukup baik untuk memberikan insulasi, dan sekaligus ketika hujan kan bising gitu ya. Ini mau nggak mau kita harus kita nggak bisa mungkin untuk mengganti dengan struktur kayu, karena akhirnya jatuhnya jadi jauh lebih mahal. Dan saya pikir itu nggak signifikan ya, bukan sesuatu yang signifikan. Misalnya kuda-kudanya tuh harus original kayu gitu. Sebenarnya nggak sih. Ya kita nggak apa-apa, kita pakai kuda-kuda baja ringan. Lalu proporsi atapnya atap itu tritisnya kita sedikit lebarin, yang tadinya cuma 80 cm kita lebarin jadi 1,2 meter gitu, supaya naungannya tuh jadi lebih lebar, dan karena bangunan ini tidak pakai talang, jatuh langsung air hujannya, maka penting kayaknya kalau misalnya air hujan itu jangan terlalu dekat gitu ya, ketika tempias itu jangan tekan terlalu langsung mengenai ke dinding kayunya gitu, supaya itu lebih awet. Lalu kita ganti ini ya, atapnya itu pakai atap sirap kayu. Ya kita sih mikirnya kayaknya ini lebih matching gitu ya dengan material kayu yang ada di dindingnya gitu. Karena pilihannya kemarin itu kalau nggak pakai atap sirap kayu ini, sejenis pakai bitumen gitu, bitumen sheet yang saya rasa terlalu kelihatan modern gitu, nggak mencerminkan bangunan ini tuh sudah berumur kira-kira 100 tahun. Nah, bagian belakang yang tadinya kita bisa lihat bahwa kayak semak belukar gitu, ya kita mulai pelan-pelan itu diubah, dan ini jadi pelataran, jadi tempat tempat makan tadi ya. Dan itu bangunan yang miring di belakang ini adalah WC ini WC. Mungkin banyak yang nanya ya kenapa sih dibuat miring gitu. Memang kita buat miringnya itu sama dengan kemiringan atap gitu ya. Kita buat miring itu menandakan bangunan ini tuh sesuatu yang sesuatu yang tidak signifikan, maksudnya mengalah gitu, sesuatu yang bentuknya mengalah, seperti membuat jalan ini tuh kayak menerus gitu jadi kalau misalnya vertikal kita ngelihatnya tuh kayak ngeblok sekali gitu. Kalau misalnya dibuat miring itu kelihatannya lebih smooth gitu. Halo, Lin? Masih kedengaran kan? Masih bang, lancar. Oke. Ya dari sini kita kelihatan ya kalau misalnya bangunan ini elevasi di luar sama elevasi di dalam itu sudah jauh. Itu ada perbedaan sekitar 40 cm. Nanti selanjutnya kita ceritain. Nah ini jadi semua cat itu kita kerok ulang lagi. Kenapa? Karena ya bayangin ya, ini umurnya sudah 100 tahun, kita sudah ngelihat catnya itu sudah nggak tahu itu berapa lapis. Jadi nggak tahu kita ada berapa lapis. Jadi lapisannya itu bukan hanya cat yang berbahan emulsi cat tembok ya, tapi ada cat minyak, ada cat macam-macam gitu. Dan itu yang kita pikir, udahlah kita pengen ngeliatin warna kayunya gitu. Dan kebanyakan rumah-rumah Melayu ini kan dicat warna putih lah, warna kuning, warna hijau. Kita malah pengennya tuh kelihatan kayunya gitu, biar bagus gitu. Kayunya ini kan bagus. Kenapa mesti dicat? Jadi udah nanti yang dicat itu bagian bawah aja. Maksudnya dicat tembok ya. Ya kita cat inilah gitu, cat kayu. Dan ini sebenarnya perjuangan yang sangat berat ya untuk mengerok ini, karena mengerok ini tuh tekniknya juga nggak bisa sembarangan gitu. Banyak yang bilang harus pakai ini gitu, pakai obat gitu ya, pakai obat pengelupas gitu. Itu sebenarnya hanya permukaan awalnya saja gitu, tapi yang dalam-dalamnya itu udah nggak bisa. Jadi tetap harus pakai menggunakan kerok yang manual, dan akhirnya dari sekian banyak tukang kerok ini yang bertahan itu hanya 2 orang. Dan mereka lah itu yang mengerok bangunan ini tuh. Nah, bayangin ya tuh dia kerjaan begitu aja, jadi terus saya ngerok tuh sampai itu hilang gitu.
Jadi untuk mengerok bangunan ini, kayunya saja itu butuh waktu hampir 6 bulan. Dan ini tadi saya ceritain bagaimana kita mencoba merenov daun jendela tadi yang rusak ya. Jadi sebagian daun jendelanya kita pertahanin gitu. Kita buat frame baru. Dengan itu, dan kita pakai yang kayu yang lama yang bisa dipakai lagi gitu. Lalu kita kerok lagi dan kita pasang kembali. Jadi ini adalah pekerjaan yang menurut saya sih cukup butuh kesabaran ya. Semua pekerjaan di situ butuh kesabaran sih. Dan ini yang nggak terlihat gitu ya, nggak terlihat ketika proses ini sangat susah sebenarnya. Dan ini ya kita bagaimana kayu-kayu yang lama itu ditambal gitu, ada kayu yang rusak gitu kita tambal lagi, ini kita tambal lantainya, dan ini kita pemakaian kayu decking di belakang untuk ruang makan gitu. Nah ini pelan-pelan sudah mulai kelihatan gitu ya, ketika kayu-kayu ini mulai dibuka semua, dikerok semua gitu. Dan ini adalah satu struktur baru sebenarnya, struktur besi. Struktur besi ini tuh jadi tangga sih. Jadi tangga yang cukup merepotkan sebenarnya adalah struktur besi ini tuh sama sekali tidak menopang ke struktur lama gitu. Dia kelihatannya aja nempel, tapi dia itu nggak menempel kepada struktur lama. Jadi secara beban kita buat dia itu memang langsung ke bawah gitu. Jadi tidak ada menempel ke dinding-dinding kayu di samping-samping itu, sama sekali tidak ada nempel. Jadi ini kayak struktur lama, struktur baru yang dimasukkan gitu ke dalam bangunan. Dan termasuk juga tangga itu juga struktur baru. Jadi kita mau nggak mau ya harus pakai besi gitu untuk ininya. Dan nah ini yang lantai bisa dilihat, ini lantainya kalau rumah panggung itu kan bergetar gitu ya. Jadi kalau ada yang jalan, kita tuh saya kayak goyang-goyang begitu. Nah, kan nggak mungkin ya kalau misalnya kerja, ada yang bergerak-gerak itu, kita ikut-ikutan goyang. Pusing loh sebenarnya gitu. Jadi, dan ya karena ini butuh kantor, kabel-kabelnya ini penting gitu. Yang tadi, kalau bisa dilihat, yang susah itu ya di bangunan ini tuh adalah menjembunyikan kabel. Kita berusaha sebisa mungkin itu tidak kelihatan kabelnya gitu. Jadi kabel itu jalan di lantai. Lalu kabel itu kan kira-kira tebelnya mungkin sekitar 9 mili atau 1 cm ya. Jadi bangunan lantainya kita lapis dulu dengan triplek, tebal sekitar 9 atau 10 mili kalau salah. Nah, itulah jadi kabel-kabel lampu, kabel apa semua lewat sini gitu. Dan kabel-kabel yang di bawah meja ya semua meja-meja itu sudah ditata sesuai dengan kebutuhan dan posisinya pas. Jadi begitu kabel itu naik itu sudah sesuai dengan ininya. Dan ini pekerjaan kanopi yang tadinya kita ceritain, bahwa ini kanopi ini punya fondasi sendiri, punya struktur sendiri gitu. Ini pelan-pelan sudah mulai kelihatan dicat. Jadi yang bawah ini, dindingnya ini kita cat pakai cat khusus sebenarnya. Catnya ini mereknya Kame. Cat dindingnya itu 100% non akrilik gitu. Jadi base-nya beda dengan cat-cat yang lain. Cat yang lain itu base-nya itu pewarnaannya dari tumbuhan. Nah, kalau dia ini pewarnaannya dari vulkanik. Ini makanya dia breathable gitu. Jadi dia tuh catnya itu memang buatan Jerman. Kita masih sangat harus pesan dari Jakarta sih, nggak ada di Medan. Dan dia memang direkomendasiin dari teman-teman di PDA untuk menggunakan cat ini gitu untuk dinding bata bangunan tua gitu, supaya tetap bisa bernafas. Karena cat-cat kita yang ada sekarang itu menutupi pori gitu. Jadi dinding-dindingnya itu kita tuh sebenarnya dinding-dinding bata kita itu nggak bernafas gitu. Jadi malah itu kalau misalnya bangunan tua malah itu akan membuat dinding itu makin jamuran. Nah ini bagian belakang.
sudah mulai kelihatan. Nah, satu lagi tantangannya mungkin tadi supaya saya ceritain bahwa di sini yang paling susah itu menyembunyikan outdoor AC. Jadi kalau tadi ngelihat kan ada outdoor AC yang di bawah tangga yang tadi, dan ini di belakang ini nih tempat AC nih sebenarnya. Kita pakai sistemnya multi ya gitu. Jadi satu unit outdoor itu bisa untuk 4 unit indoor kan. Nah, itu sangat membantu ya sebenarnya teknologi seperti itu gitu. Jadi kita nggak banyak tempat penyimpanan outdoor, bangunan ini tetap kelihatan bagus dari segala sisi. Nah, ini tadi yang bangunan besi yang tadi di tangga. Jadi ini ada bagian yang baru gitu. Bagian yang baru yang sebenarnya kelihatannya sih nyatu ya, padahal ini secara struktural tuh nggak nyatu gitu. Dan ini jadinya gitu ya. Ini jadinya setelah direnov. Ini dari samping yang tadi kan mungkin kelihatannya dinding-dindingnya berjamur, dinding-dinding sini berjamur. Nah, sekarang sudah kelihatan sudah rapi lah gitu. Nah, dari samping ini bisa kelihatan ya. Ini kelihatan outdoor AC-nya tuh di dalam ini. Dan ini jadi tangga besi gitu. Ini jadi tangga utamanya bangunan ini. Ini dapur gitu, dapur. Jadi mereka ada pantry di sini. Dan lantai 2 ini semuanya dijadikan office. Nah, ini dalamnya. Tadi bisa dilihat bahwa kan tadinya banyak sekat-sekat. Ini tadinya ada sekat di sini, ini kita buang. Tadi di sini ada sekat juga, ini kita buang. Nah, ini ada tiang 2 ini nggak bisa kita buang karena ini merupakan struktural. Ya udah kita buatin jadi rak aja. Dan ini yang tangga turun ke bawah. Saya balik dikit. Nah, ini bisa dilihat, ini kan bangunan tidak ada talang ya. Ini airnya jatuhnya ke tengah ini akhirnya jadi talangnya gitu. Ini atapnya kaca. Nah, tadinya ini pakai kaca ya. Terus rupanya kaca ini terlalu panas gitu. Terlalu panas, akhirnya ditutupin pakai ACP gitu supaya panasnya tuh nggak masuk lagi. Ditutupin dari atas. Dan ini secara struktural itu ya selain struktur untuk tangga, tapi sekaligus juga struktural untuk talang ini gitu. Bisa dilihat ini ada rip-ripnya gitu. Ini kan atapnya, dindingnya kaca semua. Dan ini plafon-plafon ini merupakan kayu yang lama ya. Kita nggak ada kayu yang baru. Kayu yang lama, dan ini bisa lihat posisi AC. Buangan AC juga kita pikirin gitu. Ini ini kelihatan kabel-kabel yang berserakan itu nyaris nggak ada. Dan memang kebetulan ownernya juga sangat concern gitu. Rapih, dia orangnya pengen rapih sekali. Dan ini ya tadi setelah kita tambah triplex 9 mili itu sejajar dengan kabel, lalu kita tutup lagi dengan triplex 6 mili, lalu dilapis lagi dengan dengan karpet, sehingga ini jadi sekarang udah sama sekali tidak ada getaran. Mungkin bisa dilihat nih tangga sebelah sini, dan ini tangganya. Jadi tangganya semua dari plat besi sebenarnya, dan kita lapis dengan karpet gitu. Bawahnya itu adalah outdoor AC gitu. Ya untuk supaya jangan panas juga kita dari bawah kita kasih insulasi sih. AC itu tidak boleh dia ini, kalau nggak tangga jadi hangat gitu. Dan ini tadi saya ceritain bahwa ini jadi talang gitu. Di sini kita coba membedakan memang mana yang baru dan mana yang lama ya. Jadi ketika ada material baru, kita berusaha membuat itu jadi beda gitu. Sama seperti ini kayu gini, ini kan kelihatan ini baru gitu. Jadi suatu yang baru ini memang sengaja kita bedain aja warnanya sedikit gitu. Jadi nggak dan dimensinya juga beda gitu. Orang langsung tahu kalau itu tuh baru gitu. Ya sama dengan material tangga gitu ya, material tangga ini besi gitu. Kita memang ingin menyampaikan bahwa ya material masa kini itu ya ini besi gitu. Jadi nggak, kalau material yang dulu itu kayu dan beton gitu dan bata gitu ya, kita
buat material yang baru itu dengan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi bukan dengan beton dan bata lagi. Jadi bisa saja dengan beton dan bata, tapi mungkin dengan cara yang berbeda ya. Tapi di sini kita menggunakan material besi gitu supaya kelihatan lebih ringan, lebih simpel gitu. Jadi nggak memberati si bangunan. Nah ini sebenarnya saya ada yang kelewatan ya. Jadi si ownernya pengen tuh sebenarnya lantai dulu tuh di sini. Yang bercahaya ini itu lantai yang lama itu di situ posisinya. Jadi bangunan yang lantai 1 ini kita gali sampai nampak pondasinya. Ya ini pondasi cuma segini sebenarnya, ini udah dasar pondasi sebenarnya. Nah, seluruh bangunan lantai 1 ini kita tambahin besi dan kita cor gitu. Dan tiang-tiang ini juga kita selimuti lagi dengan besi. Ini saya tadi ada kehilangan ini kayaknya slide ini. Jadi diselimuti besi sehingga ke depannya bangunan ini akan lebih kuat sih gitu. Jadi nggak misalnya ada gempa atau apa, bangunan ini setidaknya akan bergerak secara bersamaan gitu. Jadi lantai 1 ini udah kayak kolam renang sebenarnya. Ini dicor semua monolit gitu sampai ke atas-atasnya juga monolit. Jadi sekali cor semua, tidak ada terpisah-pisah. Nah, itu yang berguna untuk mencegah air dari bawah masuk atau dari samping masuk. Sekaligus ya kita buat jadi elemen lighting gitu. Nah, dengan bertambahnya ruangan ini sehingga ruangan di lantai 1 ini bisa menjadi sekitar 2,4 meter gitu. Cukup lumayan gitu untuk lantai 1, jadi masih bisa cukup tinggi lah ya. Dan ini bisa dilihat, ini adalah koridor menuju ke belakang. Nah, itu bisa dilihat di belakang itu ketinggian decking belakang itu lebih cukup signifikan sebenarnya. Ada sekitar 40-an senti ini. Berbedanya dari dalam gitu ya. Nah, ini bangunan ruangan-ruangan ini sebenarnya ada ruangan server, ruangan gudang, sebelah kiri itu ada pantry gitu. Nah, ini yang plafon-plafon ini yang kayu-kayu ini yang tetap dibiarin yang lama gitu. Nah, ini ada beberapa elemen kayu yang kita tambahin. Jadi jarak kayunya dulu agak jauh gitu. Agak jauh. Itu juga mengakibatkan lantai di atas itu jadi cukup bergoyang gitu ya. Kita tambahin lagi kayu. Lebih rapat supaya lantainya itu jangan sampai goyang. Nah, ini kamar mandi yang saya ceritain tadi. Jadi dalamnya itu ya ini terpisah lah cewek dan cowok. Atasnya tuh kaca. Ini bagian belakang. Ini tadi yang kelihatan ya. Ini outdoor AC tadi. Nah, ini outdoor AC. Jadi outdoor AC. Jadi kita cuma ada 2 di sini dan di bawah tangga. Dan belakang ini ada ruang direktur. Ini ruang ruang-ruang kerja aja sih semua di dalam. Dan proteksi terhadap kebakaran itu kita ada siapin kayak tabung sih. Jadi tabung ini yang kalau kena api itu meledak gitu. Meledak dan dia punya radius sih. Radiusnya itu kalau nggak salah sekitar berapa ini? 9 meter persegi atau 12 meter persegi gitu. Tergantung jenis tabungnya. Dan ini dari arah lain. Ya ini kita pakai pintu kaca ya, tapi supaya bisa tembus aja gitu, jangan terlalu gelap kelihatan. Oke, itu aja Om Parlin. Sampai di situ, kayaknya udah lebih 30 menit ya. Ya, cukup Bang, terima kasih Bang. Mantap nih Bang, keren nih Bang. Mungkin selebihnya nanti bisa kita masuk ke sesi tanya. Sebelum kita masuk sesi tanya jawab, aku mengucapkan terima kasih dulu nih Bang, udah keren kali nih videonya nih. Video apa? Video yang tadi ada orang ngerok-ngerok itu, kasihan lah itu. 3 kali pun Abang nih. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh langsung di-unmute saja. Di-unmute boleh langsung tanya, atau titip pertanyaan di kolom chat, nanti bisa kita tanyakan. Oke.
mumpung ini masih virtual, jadi tidak usah takut untuk bertanya langsung. Jangan kayak di kelas. Kalau di kelas agak pendiam-diam, disuruh tanya nggak mau. Kalau di sini silakan tanya saja. Bang, ini rumah tua kan, Bang? Treatmentnya kan memang khusus, Bang, ya? Treatment rumah tua gini. Berarti kemarin ada konsultasi sama ahli bangunan rumah tua atau heritage gitu, Bang? Ada ketemu sebentar, bahas ini juga bagaimana nih gitu. Pertama kita bagaimana kita itu melakukan ini gitu. Dan kira-kira ini apa sih isunya gitu ya. Kita kemarin ngajak Bu namanya Bu Isnan. Bu Isnan itu dosen saya sih. Dia heritage lah. Jadi dia yang cerita soal tentang distrik itu sih. Itu distrik Mandailing gitu ya. Perkampungannya orang-orang Mandailing dulu. Jadi itu yang punya ini tuh dulu saudagar, orang kaya sih. Dia sebenarnya punya 2 ruko di Kesawan. Rumah ini, Bang, punya rumah ini? Iya, tapi karena waris itu, mereka juga nggak ngerti lagi caranya gimana, supaya itu tuh bisa mereka selamat. Jadi, udah asetnya begitu aja, terbengkalai aja. Dan ini tuh karena orangnya masih lengkap gitu. Mungkin kayaknya tuh ya yang di Kesawan itu mungkin punya ada beberapa nggak tahu ya, mungkin turunan lagi yang lain yang bikin itu jadi ribet. Jadi saya ngelihatnya sih ya, kalau bangunan-bangunan tua ini masalah treatment atau masalah teknis itu masalah yang gampang gitu. Tapi yang susah itu adalah masalah-masalah legal, masalah bagaimana kita itu membuat ini tuh jadi menarik gitu, atau membuat fungsi-fungsi baru atau membuat roh baru, atau masalah sosial dan masalah budaya dan masalah itu yang lebih kompleks sebenarnya dibandingkan masalah teknisnya. Kalau masalah teknis itu bisa dipelajari sih. Menurut saya itu malah gampang gitu. Ya, kalau bisa. Itu apa ya? Hanya logika gitu, logika yang memang kita bisa pelajari lah. Kita sebelum ngerjain itu kita juga cari-cari literatur gitu tentang bagaimana merenov bangunan kayu gitu ya. Iya. Nah, ternyata literatur kita itu sangat minim soal literatur bagaimana merenov bangunan kayu. Jadi kebanyakan itu renovasi itu kebanyakan hanya menggunakan banyakan untuk batu gitu. Jadi untuk kayu itu sangat sedikit, padahal kita itu kan kaya ya. Kalau misalnya bangunan tradisional atau bangunan heritage kita itu rata-rata kebanyakan sebenarnya kayu ya, kayak rumah-rumah tradisional dan itu kebanyakan kayu, dan treatment itu tidak pernah ditulis, kebanyakan hanya baru kita ada webinar juga ya, memang benar hanya tradisi lisan. Kita itu tradisi lisan yang dari turun temurun itu dia diginiin, dikasih ini ya. Dan salah satunya tuh yang diharamkan gitu menggunakan material membakar kayu itu artinya gini, mengelupas cat tidak boleh menggunakan dengan cara dibakar. Sebenarnya banyak sih teknik-teknik yang bangunan buat yang Halo Mas. Ya. Ya Bang. Ya, izin bertanya. Ya. Ya, menarik sekali sih presentasinya Mas. Oke. Ini Mas, saya punya pertanyaan. Bangunan ini ya, narasi sejarahnya kan belum begitu saya dengar. Dari tadi yang aku lihat kan kayak teknis revitalisasinya tuh. Ya. Yang ingin saya tanyakan selain itu, maksudnya pertanyaan pertama adalah bagaimana narasi sejarah dari rumah panggung yang Mas Doni revitalisasi. Lalu yang kedua adalah bagaimana membedakan intervensi bangunan lama dengan bangunan extension. Artinya maksud saya seperti ini,
dalam adaptive reuse kan tentu kita mustahil tidak ada extension dalam bangunan itu kan. Tentu adalah penambahan extension baik itu kanopi atau apa. Pertanyaannya adalah bagaimana membedakan bangunan extension itu mengintervensi bangunan lamanya atau tidak gitu. Sedangkan saya masih bingung di studi kasusnya adalah di bangunan arsitektur Royal Ontario Museum yang didesain oleh Daniel Libeskind. Itu kan kayak bangunan heritage itu diintervensi habis-habisan dengan bangunan baru. Nah, menurut pandangan Mas Doni sebagai arsitek yang bergelut di bidang revitalisasi juga, apa bedanya bangunan extension itu mengintervensi bangunan lama atau tidak gitu? Parameternya apa gitu? Selain aspek visualnya gitu ya atau apa gitu? Terima kasih Mas Doni. Terima kasih Bang. Oke ya, ya ini kaitan sejarah ya. Sebenarnya kita tuh agak kesulitan dengan merunut sejarahnya gitu. Ini sebenarnya bangunannya apa ya? Gitu. Selain fungsi memang sebagai rumah, dari dulu juga sebagai rumah, dan ini masih dari tangan pertama sebenarnya. Tangan pertama artinya turunan ketiga ya. Selebihnya kan banyak yang sudah dijual atau bagaimana gitu. Nah, signifikansinya itu sebenarnya kawasan itu dulu ya punya sejarah bangun ini tuh kayak ini ya, kayak distrik gitu. Distrik yang punya identitas bahwa rumah-rumah di situ rumah-rumah panggung yang modelnya seperti ini. Dan banyak gitu. Di belakang itu namanya ada Jalan Haji Maraset. Nah, itu dulu juga rumah-rumah yang modelnya itu seperti itu gitu. Jadi yang rumah panggung, rumah kayu juga. Nah, kebetulan ya sini tuh kayak sih kalau kita misalnya menarik lagi ke sejarah panjang di belakangnya sih, karena memang literaturnya nggak ada, kita sih udah nggak ngelihat ke arah sana lagi gitu. Yang kita lihat bahwa ini ada sebuah jejak yang masih tertinggal, yang kayaknya memang harus dipertahankan gitu. Dan ini juga diskusinya cukup panjang sebenarnya. Dan kebetulan ownernya juga mendukung untuk dipertahankan. Tadinya dia pengen buat rumah juga di belakang, apa ada semacamnya. Tapi dia, ya owner sendiri masih cukup muda. Suaminya sendiri tuh seorang orang Amerika, pelukis. Jadi mereka itu cukup terbuka ya gitu untuk menerima saran ini. Walaupun ya sejujurnya bangunan ini mahal loh gitu. Kita ngerenov bangunan ini itu total ya semua sekitar 2M. Wih. Ya, jadi sama pagar lah kita anggap ya. Sekitar 2M. Tapi itu ya mahal untuk bangunan yang sudah ada kan, itu kayak bisa buat bangunan baru. Dan orang tuanya tuh dia tuh kayak dia sendiri tuh berantem sama orang tuanya gitu. Akhirnya ya kita sendiri pun bekerja di sini tuh udah berkali lipat gitu. Jadi memang mengawasinya itu benar-benar kita hampir setiap minggu datang, kita liatin, seminggu 2 kali malah kita datang, kita liatin harus kita apain. Dan banyak juga keputusan-keputusan itu di lapangan. Gambarnya sendiri sangat sedikit. Mungkin ya gambar proyek kita yang paling sedikit gambarnya ini. Ini sedikit gambarnya gitu. Jadi benar-benar kita tuh keputusan itu di lapangan, kita harus putusin ini lewat mana, ini gimana gitu. Dan kayaknya ya bakal begitu ya, rata-rata bangunan heritage itu tidak bisa diterjemahkan, maksudnya dengan gambar yang sangat terlalu detail dan kaku begitu, yang itu malah menghilangkan semangat ketika mereka membangun pun mungkin nggak pakai gambar kali, hanya berdasarkan ukuran-ukuran kayu yang sudah ada lalu disusun dan macam yang begitu. Yang itu juga menarik ya. Terus yang kedua tadi mengenai yang intervensi bangunan itu. Seberapa kuat intervensi bangunan baru, Bang? Renovasi baru. Ada kayak bangunan dari Libeskind kan, kayak Royal Ontario itu intervensinya ini kan lumayan. Iya Mas Doni. Ngerti. Gini, kita harus bisa bedakan antara misalnya masyarakat Eropa, masyarakat Amerika, yang bisa melakukan itu. Nggak semua negara Eropa mau loh. Terutama negara-negara Eropa itu daerah yang misalnya Swiss atau yang
Eropa Timur itu malah sangat strict orangnya. Mereka tidak mau tuh kalau misalnya intervensinya gila-gilaan. Kalau misalnya gila-gilaan ya, kayak Herzog and Meuron itu aja ketika membuat bangunan di Swiss itu bangunannya tidak seheboh misalnya desainnya di Cina gitu. Itu bisa kita lihat. Maksudnya Zaha Hadid juga walaupun ketika misalnya harus mendesain di mana gitu itu akan berbeda gitu. Jadi remnya itu ya kadang-kadang masyarakatnya itu sendiri gitu. Dulu saya suka sih ya intervensi gila-gilaan kayak Libeskind dan kayak siapa gitu-gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir untuk apa ya kayak gitu. Ya ini menurut dari pikiran saya untuk apa sih seperti itu gitu. Dan saya malah lebih senang misalnya pendekatannya si mungkin ada namanya Prats atau Herzog juga bagus. Atau kayak si siapa tuh yang orang Jerman itu siapa? Yang buat museum di Jerman itu loh. Lupa saya tuh. Nah itu menurut saya tuh lebih humble dan lebih bagus gitu, lebih ngelihat atau Soto de Mora gitu itu lebih saya sih lebih berkiblat ke sana sebenarnya kalau melihat ini atau Ando yang merenovasi di Italia gitu itu malah lebih ada citranya dia tapi dia nggak pernah tampil untuk melewati ininya ya bangunannya itu sendiri gitu. Nah kalau orang-orang seperti Libeskind gitu yang melakukan begitu sih apa ya bisa saja sih gitu cuman mungkin kita harus lihat juga pendapat banyak orang melihat mengenai itu gitu itu kira-kira bagus nggak sih gitu. Saya sih nggak memandang misalnya dia arsitek itu terkenal gitu atau bagus. Kalau memang jelek ya jelek aja gitu. Itu menurut saya ya. Tapi jadi ketika kita bawa lagi, mungkin hal yang begini itu bukan tidak bisa sih, tapi kita masih di tahap memperkenalkan bahwa bangunan heritage itu mempunyai nilai. Dan ketika dia direnov dengan mengembalikan itu akan mengembalikan citra positif buat lingkungannya gitu. Saya pernah sih buat sesuatu yang sedikit beda aja. Ini kebetulan saya lagi ada buat proyek di Kesawan gitu. Itu juga sudah dikomentarin, oh itu sebenarnya nggak boleh tuh, jangan begitu, gitu harus begini gitu. Nah, masalah saya mikir kan, emang harus sekaku itu ya, gitu. Harus begitu gitu. Cuman lagi-lagi kita berbicara tentang persepsi orang sih. Ketika kita membuat sesuatu yang hingar-bingar begitu, lalu itu dianggap benar. Bukan dianggap benar ya, dianggap sesuatu, oh ini bagus, yang kayak gini ya gitu. Orang mulai meniru gitu. Kita bisa bayangkan ya ketika bangunan-bangunan heritage itu diintervensi yang gila-gilaan begitu dan semuanya contoh ya gila-gilaan begitu gitu dan akhirnya apa yang terjadi citra kawasannya ya hilang tidak ada yang apa namanya ya Libeskind itu jadi bagus ketika misalnya yang lainnya tuh tetap menjadi latar belakang gitu ketika semua orang pengen menonjol kan yang ada jadinya saling teriak gitu. Nggak ada yang diem, semuanya teriak. Ya ketika semuanya teriak, semua jadi sama ya Bang? Gitu. Semua jadi ini ketika misalnya semua ngidupin musik metal gitu, apa enaknya gitu ya kan nggak ini juga. Nah semua itu harus kita lihat secara global gitu atau secara urban gitu ya. Secara urban baru bahwa sebenarnya ini bukan hanya untuk renovasi ya, bahwa kita ketika mendesain sebuah bangunan pun kita kan nggak bisa hanya melihat dari side-nya kita aja gitu, tapi efeknya ke lingkungan, termasuk efeknya persepsi orang gitu. Jadi bangunan-bangunan publik, bangunan yang punya signifikan tinggi itu sebenarnya bermain dalam persepsinya orang juga, dan itu bisa jadi bagus, bisa jadi berbahaya ketika si arsitek misalnya mengeksekusinya dengan tidak baik. Mungkin menjawab ya, mudah-mudahan. Bang, tadi terima kasih Mas. Ada yang di ini Bang, ini nunggu yang di Zoom ya. Di YouTube ada yang nanya nih Bang. Aku juga tadi baru ingat nih. Tadi gimana cara menangani balok yang tadi Abang tunjukin itu Bang? Balok yang dekat tangga yang rusak tadi. Nah, itu tekniknya
cukup ajaib menurut saya. Karena ajaibnya saya nggak ngelihat, tiba-tiba dia jadi. Jadi kan ganti baru atau gimana? Ganti baru. Okay. Hebat itu si tukangnya itu gila sih. Jadi itu satu batang penuh yang menopang bagian depan dekat tangga pula. Yang saya bayangkan kalau itu dilepas begitu saja, itu akan mempengaruhi struktur secara keseluruhan. Jadi si tukang itu menahan beberapa titik dengan balok sebelum itu dilepas dan disusun kembali gitu, sebenarnya tekniknya sederhana gitu, tapi saya nggak ngelihat masalahnya, tiba-tiba udah jadi. Tapi kita diskusi cukup itu sama si tukang cuma bilang gini, udah Pak, Bapak tenang aja, itu terganti kan. Iya, slow aja Pak. Iya, slow aja Pak, tapi itu terjadi. Cuman gimana saya mau tahu gitu, karena kalau saya nanti ya kita kan pengalaman ya kayak tukang-tukang Medan nih kan, tahulah kalau misalnya kita tinggalin sebentar bukan terganti ya kan, rumahnya ambruk hilang orangnya kan, bisa gitu. Nah tukangnya ini enggak gitu, Bapak tenang aja, nanti terganti kata dia, itu bisa, gampang kok Pak kata dia kan. Lalu kontraktornya kan teman saya juga, arsitek kan, dia arsitek, temannya Simon sangkatan di Parahyangan. Nah jadi dia bilang, udah tenang aja, kita itu dulu pernah ngangkat, nggak usah kan ganti balok itu, satu bangunan kita angkat pun bisa kata. Tenang aja gitu. Itu jadi, tenang aja. Ya benar, jadi selesai gitu. Saya pun kaget ya. Saya herannya ya, plesterannya tuh nggak rompal juga. Karena itu sudah di plesteran, udah profilnya tuh sudah dibuat gitu. Ini gimana caranya? Dan sampai sekarang dia nggak mau cerita tuh, kurang ajar. Tadi udah dieksekusi dengan baik lah Bang ya. Iya. Bang, ada yang mau nanya dari Adi Naraharia. Silakan Mas Adi. Oke. Ada yang mau nanya Mas? Boleh unmute saja. Mana ya Mas Adi? Halo Mas Adi. Halo. Ya, silakan Mas. Ya, selamat sore Bang Doni sama Bang Paralindungan. Yoyoy. Ya, halo. Sebenarnya kenalin, aku Adi Naraharia, mahasiswa arsitek Atmajaya Jogja. Oh iya. Aku mau tanya Bang, itu Abang kan ada nambah struktur tuh, seperti tangga, kanopi, talang, dan lain-lain. Nah, kalau saya tanya ini, apa sih yang dipertimbangkan? Kenapa Abang harus tambah struktur itu lagi tuh loh Bang? Terus, maksudnya di saat seperti apa nih, kita sebagai arsitek harus memutuskan untuk menambah struktur? Karena pribadi ini, aku sendiri tuh lemah juga di struktur tuh loh Bang. Untuk pikir gimana pun, terus terang saya masih lemah. Nah, sedangkan Abang ada mungkin inisiatif ya untuk menambah struktur itu sendiri. Nah, kira-kira pertimbangannya tuh apa? Dan kira-kira di saat yang seperti apa kita harus memutuskan ini harus tambah struktur untuk ini. Seperti itu Bang. Makasih Bang. Makasih Mas Adi. Sama Bang. Gini, memang saya dulu waktu tamat sekolah, kuliah, ini cerita sedikit lah ya. Selain mendesain, sebenarnya kita tuh harus ngerti struktur sih. Minimal prinsip struktur. Saya jujur aja, ya aib ya, ini matematika saya tuh ngulang 3 kali gitu. Mata kuliah begitu saya ngulang banyak, tapi mekanika teknik saya, mektek saya tuh dapat nilai A, gitu. Aneh ya. Jadi menurut saya struktur itu gampang gitu, itu logika banget gitu. Jadi bukan sesuatu yang sangat susah gitu. Ketika yang penting kan intinya kan cuman segala sesuatu itu harus seimbang dan nol gitu ya. Nah, berangkat dari situ sebenarnya saya juga punya pengalaman di kontraktor, pernah itu juga yang membantu kita itu lebih punya pengalaman untuk bekerja di dunia ini arsitek dan konstruksi. Saya lupa nih share fotonya tadi. Kita gali Pak, ini gimana nih gitu, kita diskusi. Oh ya, ini harus monolit dan ini semua tiang-tiang itu harus dibalut dengan besi gitu. Minimal kanan kirinya, 2 sisinya gitu, tidak harus semua, tapi 2 sisinya itu harus ada besi. Agar dan besinya itu harus nyambung dengan lantai gitu. Supaya konstruksi ini itu jadi seperti monolit, bangunan ini nggak bergerak lagi gitu. Jadi ketika ada gempa, tidak ada satu tiang yang misalnya meleot ke sana atau gimana.
Karena banyak bangunan-bangunan tradisional yang lama-kelamaan itu tidak simetris lagi gitu. Tidak, kalau kita lihat ya sebenarnya bangunan-bangunan kayu itu tidak ada yang simetris. Jadi bisa aja dia miring dikit, miring ke sana kemari gitu. Nah, itu karena banyak gaya yang bekerja di situ. Nah, untuk supaya ini tidak jadi semakin diperparah, maka bangunan itu mulai kita lakukan itulah. Dan itu kita konsultasi, kita bicarakan juga dengan ownernya setuju, oke. Dan ini mungkin jadi salah satu biaya paling besar sebenarnya. Dan itu terjadinya ketika sudah setengah jalan. Jadi bukan ketika di awal ada keputusan seperti itu sebenarnya. Nah, itu yang jadinya membengkaklah biaya. Nah, lalu kalau kita perhatikan misalnya bangunan-bangunan mungkin literatur ini ya, presiden-presiden bangunan-bangunan heritage di luar negeri, rata-rata struktur barunya itu tidak pernah menempel ke bangunan existing-nya. Jadi itu seperti ada kode etik gitu ya, kode etik bahwa kalaupun dia menempel itu punya cara yang lain gitu. Kalau contohnya kayak Zumthor misalnya di museum di mana tuh, kalau udah kayak gini jadi lupa namanya. Nah, dia malah membuat bangunan di atas reruntuhan gitu. Tapi percaya atau tidak, itu strukturnya tidak membenahi struktur yang lama gitu. Jadi dia memang punya niat untuk menunjukkan sesuatu yang lama, sesuatu yang dulunya itu begini, dan dia buat citra baru terhadap struktur yang baru. Nah, itu yang sebenarnya itu tergantung konsep kita ya. Kita itu sebenarnya mau melakukan apa gitu. Contohnya seperti kita buat tangga besi tadi. Ya karena ini office, kantor yang akan full AC, kita mau nggak mau harus menutup seluruh celah gitu ya. Menutup seluruh celahnya, ya termasuk kita tangga itu. Nah, tangga itu, tangga ini kan area yang cekukan itu kan jadi salah satu bagian yang paling transparan sebenarnya. Dan itu yang pengen kita tunjukkan bahwa ini tuh sesuatu yang baru, dan kalau misalnya tangga ini juga masif, maka bangunan ini jadi terlihat sangat flat gitu ya. Jadi tidak punya bentuk yang jelas gitu. Nah, itu yang tujuan kita. Selain itu kenapa kita pakai kaca semua, besi semua, ya gara-gara emang kita nggak mau ada celah AC yang keluar dari bangunan. Dan termasuk kanopi. Kanopi itu kalau kita diperhatikan, itu sebenarnya, mungkin saya share sedikit, itu sebenarnya tiangnya itu, walaupun dia pakai kanopi baru dengan teknologi besi teknologi yang baru, itu sebenarnya besar dimensinya itu dengan tiang yang lama gitu. Jadi kita kalau misalnya lihat ini tiang ini isinya sama gitu kan, sama gitu, walaupun sesuatu yang baru. Dan bisa dilihat ya, itu mengecil kan, kayak ujung pensil gitu. Jadi kita pengen nunjukin ini sesuatu yang ringan gitu, sesuatu yang memberi walaupun itu detail kecil gitu, tapi kalau perhati ya, ini ada ketemunya tuh ya sesuatu yang memperlihatkan bahwa suatu modern itu yang ringan, yang itu dengan yang lama. Nah, kalau kita lihat ini ya, ini kan bangunannya ini satu, atau ini atau satu. Bayangkan kalau ini juga dengan dinding yang masif, tentunya ini punya bahasa yang gitu, bahasanya tidak mesti ini gitu. Makanya kan ini jadi sesuatu yang saran gitu, dan itu kita pengen sesuatu yang baru ini harus kelihatan ringan. Nggak usah kan soal itu ya, sebenarnya ini pun jadi masalah ini. Nah, ini ke tiang ini tuh ada 9 meter lebih, hampir 9 meter salah. Bukan hanya ditopang oleh
tiang yang setipis ini. Ini semua hanya demi mempertahankan yang desain yang kok secara struktur ini tuh cukup berat ya, cukup apa ya. Nah, ini kita berdebatnya cukup panjang. Saya tetap bertahan bahwa nggak mau tiangnya ditambah, nggak mau tiangnya besar, nggak mau tiangnya dalamnya segini aja, 10 cm ini gitu. Ini bukan berarti kita lepas tangan begitu saja ya, artinya kita tidak mencari solusi, tiba-tiba suka-suka gitu. Nah, ini punya kaitan semuanya nanti gitu. Jadi ya bertanggung jawab juga kita harus bahwa yang kita buat itu tuh bisa. Gitu. Akhirnya setelah baru ini kita kait nanti ke gedung ke bangunan sehingga bangunannya tidak goyang. Kali menjawab nggak ya? Menjawab ya. Oh. Ada lagi ya? Ada Bang. Agak putus-putus ya? Enggak apa-apa Bang. Ada yang nanya lagi nih Bang. Dari Tengku Fahmi Ferdiansyah. Mau nanya, waktu dapat IAI Award, apa penilaian atau concern terbesar dari tim penilai yang memberikan nilai plus untuk proyek ini, Bang? Terus yang kedua pertanyaannya, setelah berapa bulan digunakan oleh klien, kira-kira ada masalah atau kira-kira apa testimoni dari klien? Pertama, saya tanya si jurinya itu malah banyak yang tua-tua gitu, yang heritage gitu kan. Kalau IAI Award ini sebenarnya ya IAI Award yang paling susah itu tahun 2018 kemarin. Itu adalah IAI Award yang dengan standar yang paling baik menurutku. Karena IAI sebelum-sebelumnya itu kayak beli kucing dalam karung. Gitu. Nah, IAI Award yang kemarin itu semua karya dikunjungi oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu adalah arsitek yang dianggap cukup baik dan dia bisa membaca karyanya, lalu dia akan memberikan rekomendasi kepada juri. Bukan hanya kita, dan kita sebagai arsitek juga disuruh presentasi. Dulu itu nggak ada. Kita arsitek dikasih presentasi, dan orang yang menilai tadi, arsitek yang menilai tadi juga presentasi. Jadi, cukup. Dan banyak karya, 5 karya, 3 karya gitu. Satu karya. Kalau ingin menang IAI Award itu karyanya itu harus punya nilai lebih, bukan dari sekedar bagus, tapi bisa banyak hal. Gitu. Sebenarnya salah satunya kan rumah panggung Melayu gitu, apalagi kayu. Kebanyakan memang yang sering dilakukan itu kan bangunan-bangunan Belanda, benteng atau yang punya signifikan. Intervensinya itu cukup baik dan ini takut gitu. Maksudnya tidak takut ini agak sedikit mereka menggunakan material-material baru, tidak terlalu terkempak yang ada. Memang pakem-pakemnya banyak. Kalau kita pelajarin itu, kita juga pelajari itu ya banyak banget pakem-pakem yang harus dipatuhi gitu ya, dan itu malah buat itu jadi menang gitu. Kedua, testimoni klien nih Bang. Bangunan ini sudah 2 tahun digunakan. Oke. Sudah 2 tahun lebih ya digunakan. Jadi sejauh ini bagus saja. Cuman ada satu masalah bocor. Oh, ada bocor. Bocor di bagian atapnya. Ya mungkin karena atap sirap itu ya. Atap sirap ini kan punya muai susut.
memang harus di maintain gitu. Dia kan punya muai susut yang lama-lama dia bisa naik gitu, bisa ujung-ujungnya tuh naik harus dipaku, harus direm lagi, harus ditarik gitu. Ya ada satu titik aja yang bocor itu kemarin. Jadi itu yang menjadi kendala aja sih, yang lain. Oke. Sorry ya. Okay, akhirnya. Tadi pakai iPad nggak tahu, mungkin gara-gara di remove tadi jadi hilang. Gara-gara backgroundnya di Bali sih itu. Oh iya benar. Oke, sorry. Tadi mana ya? Tadi aku terakhir nanya Abang, apakah ini udah masuk cagar budaya atau belum nih Bang, rumah ini Bang? Oh ya belum. Tapi belum sebenarnya kan, budaya, tapi sebenarnya kalau peraturannya kan bangunan yang lebih dari 50 tahun punya signifikansi kuat atau tinggi gitu udah bisa masuk cagar budaya. Okay. Tapi itu kan penilaiannya sangat umum ya, sangat umum. Ya. Harus diajukan dulu Bang, harus ada pengajuan dulu ya Kang. Iya, ya ini sebenarnya kalau dihancurin pun udah nggak masalah sebenarnya, cuman ya karena yang milik pribadi ini kan? Iya, milik pribadi. Jadi lebih enak sih ngobrolinnya. Oh, berarti sebenarnya ini memang belum cagar budaya Bang ya, berarti tapi masuk ke bangunan tua lah istilahnya gitu ya, belum cagar budaya. Malah ya kita tuh lebih gampang approach ke pihak kayak swasta begini, pemilik pribadi itu jauh lebih gampang daripada proyek-proyek punya milik pemerintah. Itu setengah mati, itu terlalu banyak proses-proses yang aneh sih, yang menurutku buang-buang waktu. Ya. Berarti tadi kalaupun mau di intervensi full kayak Abang bilang hancurin tadi pun nggak apa-apa sebenarnya kan, karena belum masuk cagar budaya kan? Iya. Kasarnya sih gitu. Kasarnya gitu Bang ya, tapi sayang aja kan bangunan cantik kayak gini ya dipertahanin lah gitu. Ya. Ada yang nanya Bang dari Gun Faisal. Sejauh mana perubahan material yang diizinkan dalam konservasi bangunan kayu pada proyek di atas? Saya lihat ada material baru yang berbeda dari material dasar bangunan. Material yang memang punya tingkat signifikan tinggi itu sebaiknya dipertahankan. Artinya kayu, misalnya dinding kayu itu kan merupakan identitas ya yang kuat. Dan itu kalau hilang ya jelas mempengaruhi perubahan secara umum. Lalu misalnya jendela yang tadinya bentuknya sisir, lalu kita hilangkan bentuk sisir-sisir ini, itu menurut saya signifikan. Karena ketika sisir-sisir itu hilang, identitasnya itu jadi beda. Ya. Nah, jadi sebenarnya menentukan itu signifikan atau tidak signifikan sih sebenarnya butuh ilmu lain ya sebenarnya, atau butuh pengalaman lain, butuh diskusi lain, butuh literatur lain sebenarnya yang bisa kita tuh memahami bahwa ini sebaiknya dipertahankan dan tidak. Sama misalnya tadi kalau misalnya saya pakai rangka baja ringan gitu. Iya Bang. Kenapa sih nggak pakai kayu ya? Karena pertimbangannya itu tadi, kalau misalnya pakai kayu dengan atap yang kayu tadi, atap sirap, itu tentunya kan lebih berat. Ketika itu lebih berat, kita nggak mau nambah beban bangunan. Jadi si orang struktur juga bilang kalau bisa sesuatu yang ada di dalam itu jangan ditambah terlalu berat. Kita mikir kalau misalnya sudah pakai atap kayu, artinya kan bebannya nambah. Lalu kita pakai kuda-kuda kayu, pasti nambah lagi gitu. Akhirnya salah satu harus kita korbankan gitu. Kita kan nggak mungkin pakai atap seng lagi, itu nggak mungkin gitu. Nah akhirnya yang kita korbankan adalah sesuatu yang nggak kelihatan. Ya. Yang nggak kelihatan itu ya kuda-kudanya, itu nggak kelihatan. Itu ya udah, kita nggak mesti pakai kuda-kuda kayu kok. Bisa pakai baja ringan yang memang lebih ringan. Tapi itu untuk mendukung citra yang ada di lain gitu. Jangan sampai itu merusak yang lain. Itu sih pertimbangannya. Oh, berarti ya sah-sah saja Bang ya sebenarnya. Memang ini ya, kalau di bangunan heritage itu perdebatan hal-hal begitu tuh sering terjadi. Halo? Iya Bang. Halo Bang. Halo. Iya Bang. Halo. Sebut merek pula. Udahlah, matilah situ.
Bang, ini ada yang nanya satu nih Bang, lagi Bang. Ari Hardi Winata. Sorry Bang, mau nanya. Seberapa jauh pemahaman owner dengan usulan desain? Jadi, ya bayangin aja tadi kalau ngerok-ngeroknya aja 6 bulan gitu kan. Jadi, ini bangunan yang menurut saya itu energinya besar sih. Energinya besar. Jadi, ya bayangkan kalau misalnya saya baru tahu, ingat tuh yang di museum yang di Jerman itu, Neon Museum yang didesain sama itu 10 tahun kan, butuh waktu kerjainnya gitu. Nah, bangunan-bangunan heritage ini memang jarang yang waktunya sebentar sih kalau menurut saya. Ya. Sangat jarang. Bang, ada yang nanya nih Bang di YouTube Bang, di live streaming. Dari Frankie Simanjunta. Alah si Frankie. Ya, pengerokan cat kayu berjalan 6 bulan. Tentu jadi lama dan pengaruh ke budget. Gimana cara meyakinkan owner menerima konsep pelestarian yang terlihat rumit dengan konsekuensi pembangkakan biaya dan waktu yang molor? Itu berat, itu memang. Itu berat. Karena beratnya itu kita tuh nggak punya presiden masalahnya. Jadi ketika kita ceritakan pun dia nggak percaya. Jadi kenapa ini jadi lama? Karena ternyata hanya beberapa tukang itu yang cukup baik mengerjakan. Nggak sembarangan tukang bisa mengerok cat itu gitu. Dan kebanyakan tukang yang lain tidak cukup sabar, lalu kayunya rusak. Jadi ngeroknya tuh kasar gitu loh. Nggak. Dan bayangin ya, kalau ngerok dinding sih masih lumayan ya. Coba ngerok plafon. Kebayang nggak sih ngerok plafon gitu sambil tangan tuh di atas gitu tuh? Itu nggak semua tukang berat bisa loh mau ngerjain itu nggak semua. Jadi ya sampai yang ada nanti yang misalnya kan karena catnya sudah sampai ngerok ke dalam banget, itu kan harus dikerik dikit lagi gitu ya. Nah itu tukangnya sabar, di kertas pasir diapain rapi gitu. Itu nggak semua tukang bisa. Ya seiring, jadi memang yang paling bagus sih sistemnya sebenarnya kalau kita dari awal sudah bilang sama ownernya bahwa ngerjain ini tuh bisa kemungkinan akan lama dan biayanya juga cukup mahal. Ya tapi memang sih ownernya cukup kaya sih ya. Asik. Ya bayangin dia punya tanah 2.000 meter, nggak dia papain. Dan sebenarnya dia beli lagi tanah sebelahnya 3.000 meter. Yang itu bisa dibilang tadi harganya itu 25 juta per meter. Per meter 25 juta ya. Dan dia nggak ngapa-ngapain tuh, gitu aja. Nah, jadi itu pun tapi masalah budget tetap concern juga, artinya tetap bertengkar. Si kontraktor pun sebenarnya sudah mengalami kerugian ketika mengerjakan ini. Okay. Walaupun dia mengambil karena ini borongan ya, menurut saya itu juga salah. Tapi gimana ya, nggak mungkin nggak juga ya, mereka mau tahu budget totalnya kan gitu. Yeah. Jadi dia ngambil ini margin cukup besar, tapi itu pun rugi juga. Karena memang waktunya itu tadi yang membuat itu jadi molor gitu. Ya sebenarnya idealnya ini ya mungkin ya cost entry gitu ya, tapi susah juga karena kita kan bangunan tua ini kan ketika dibongkar baru tahu penyakitnya kan. Betul. Renovasi itu lebih ribet ya Bang, daripada hancurin baru semua gitu kan. Benar, dan ketika dia dibongkar baru tahu penyakitnya itu begini dan treatmentnya itu belum tentu murah gitu. Nah itu yang jadi memang tantangannya sih. Tapi semakin lama ya makanya semakin kita beberapa kali ngerjain, kita jadi tahu gitu. Ini ada kemungkinan begini nih gitu. Kita tuh udah jelasin dari awal sama kontraktor itu akan ada kemungkinan begini, ini gini. Dan terjadian memang gitu. Tapi udah diwanti-wanti kan Bang ke klien Bang? Udah juga, sudah dikasih tahu juga. Kenapa harganya mahal, penawarannya mahal, kita kasih tahu juga. Tapi ada juga emang akhirnya itu di luar ekspektasi kita. Oke. Bang, satu lagi Bang di YouTube juga Bang. Dari Uli Irma Maulina Hanafiah ST. Ada si Uli. Kalau ada kesempatan lagi renovasi. Kenal Bang? Ya. Kenal dong. Senior. Senior. Kalau ada kesempatan lagi renovasi bangunan heritage atau cagar budaya dan ada aturan-aturan yang mengikat seperti masuk kategori A, B, atau C, kreativitas desain seperti apa yang akan dibuat oleh Bang Doni?
Tergantung fungsi ya. Ya. Akan mau jadikan apa. Sebenarnya yang paling menarik itu yang susah itu kita mau buat itu tuh jadi apa gitu. Kalau masalah teknis itu menurut saya itu gampang malah. Jadi yang susah itu adalah kita itu bernegosiasi terhadap owner, terhadap pemilik modal gitu ya, terhadap fungsi-fungsi baru. Misalnya yang susah itu ya kalau misalnya kalau hanya jadi kantor mungkin tidak terlalu rumit. Nggak kebayang kalau misalnya tiba-tiba harus jadi hotel atau jadi rumah sakit. Nah itu mumet beneran sih. Karena ya utilitasnya sebenarnya paling susah itu utilitas sih. Itu utilitas itu yang paling susah. Itu dulu harus diselesaikan gitu kan karena itu yang utama. Tapi masalah yang lain-lain itu sebenarnya bisa sih dikerjakan. Yang hebat itu ya ketika semua itu bisa berjalan dengan baik dan hasil desain juga baik apa gitu itu aku tuh selalu kagum dengan revitalisasi yang begitu sih. Karena kita udah kebayang sih karena kita ngelaksanain kita tahu nih. Ya ampun, ini nampak Bang ya? Ini nyembunyiinnya tuh gimana? Ini tuh menyelesaikan masalah itu gimana? Kita sudah tahu itu kan. Itu yang membuat kita itu jadi semakin kagum gitu ya kalau misalnya sama arsitek-arsitek yang memang ngerjain bangunan-bangunan heritage tapi misalnya mereka pendekatannya cukup lebih kontemporer tapi selesai gitu dengan baik. Nah, itu gila sih sebenarnya. Ya. Luar biasa. Oke, Bang. Sepertinya belum ada pertanyaan lagi. Oke, jam berapa ya? Kita udah 5:30 ini. Oh ya. Medan udah buka duluan kan? Belum ya? Duluan Pekanbaru ya? Duluan Pekanbaru duluan. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Doni udah meluangkan waktu untuk presentasi sore ini di Nongkrong Virtual. Akhirnya bisa juga aku todong dia. Kemarin dia ke Pekanbaru cuma sebentar, sore udah pulang. Ya kasih cerita.